Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah yang semoga dirahmati Allah, nuwasil darsana fi madatil hadis. Kita lanjutkan materi pembahasan hadis kita dari kitab Bahjah Qulub Abror, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ketiga, Al-Hadisus Salis, hadis yang ketiga, yaitu yang berjudul Ad-Dinu An-Nasihatu, agama adalah nasihat. Ya, Ad-Dinu itu mubtada, An-Nasihatu adalah khabarnya. An Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu qala, dari Tamim Ad-Dari bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihatu, ad-dinu an-nasihatu, ad-dinu an-nasihatu. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi sampai 3 kali. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Qalu, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Ya, lillahi untuk Allah, kitab-kitabnya, rasulnya, dan para a'immah, pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan umat mereka atau amatihim, ya, umat Islam secara umum. Rawahu Muslim. Hadis yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari. Kita ingat bagaimana hadis Tamim Ad-Dari ini, seorang sahabat, ya, yang pernah terdampar dalam suatu pulau dan bertemu dengan makhluk yang aneh yang namanya adalah Al-Jasasah. Insyaallah ini ada biografinya tersendiri tentang At-Tamim Ad-Dari. Kita akan mulai membaca syarahnya. Karraran Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhil kalimata. Nabi mengulang-ulangi, ya, kalimah ini, yaitu mengulangi apa? Ad-dinu an-nasihah, diulangi sampai 3 kali. Hadhihi ini adalah maf'ul bih dari karrara, sedangkan al-kalimata badal dari hadhihi. Kita ingat kaidahnya, ada isim isyarah, setelahnya adalah isim ma'rifat, maka isim ma'rifat tersebut sebagai badal. Ihtimaman lil maqam, ya. Nabi mengulangi kalimat ini ihtimaman, karena memperhatikan maqam, karena memperhatikan kedudukannya. Ya, ihtimaman, karena. Maka di sini ihtimaman, di sini nasab sebagai maf'ul li ajli, menunjukkan alasan li ajli. Ya, Nabi mengulangi karena perhatian terhadap maqam. Ya. Maka maf'ul li ajli, jangan lupa ya, maf'ul li ajli itu ciri-cirinya adalah masdar. Berupa apa? Berupa masdar isim nakirah yang nasab, yang menunjukkan alasan, maka itu maf'ul li ajli. Wa irsyadan, dan untuk, sama ya, ini ataf ke ihtimaman, dan untuk memberikan irsyad, memberikan petunjuk, lil a'immah, untuk para a'immah, ya, petunjuk kepada a'immah, ayya'lamu, agar mereka mengetahui, haqqal ilmi, dengan sebenar-benarnya pengetahuan, ya, dengan sebenar-benarnya pengetahuan, agar mereka mengetahui dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Haqqa, kenapa di sini nasab? Dia adalah, jawabannya adalah sebagai apa? Sebagai maf'ul mutlak. Ya, haqqa ini maf'ul mutlak. Lah fiilnya mana Ustadz? Fiilnya ini. Ya, fiilnya ini pengganti dari maf'ul mutlak yang aslinya al-ilm. Al-ilm di sini sama dengan ini. Jadi yang jadi
yang jadi maf'ul mutlaknya adalah mudhofnya dari al-ilm di sini. Ini ya ya'lamu haqqal ilmi. Ciri-cirinya ada ilmi di sini dan ada ya'lamu di sini, ada fiilnya. Maka haqqa di sini apa? Sebagai maf'ul mutlak. Nasab sebagai maf'ul mutlak. Aya'lamu haqqal ilmi annad-dina. Nah, di sini annad-dina ini masdar muawwal. Masdar muawwal sebagai maf'ul bih dari aya'lamu. Dari ya'lamu di sini kan punya maf'ul bih. Maf'ul bihnya masdar muawwal. Agar mereka mengetahui dengan sebenar-benarnya pengetahuan bahwasannya annad-dina kullahu seluruhnya. Taukid maknawi. Dhahirahu wa batinahu. Agama seluruhnya yang dhahir maupun yang batin munhasirun fin nasihah. Ya, terpusat, ya, hasrnya di sini terpusat pada nasihat. Agamanya seluruhnya adalah nasihat. Ya. Wahia, dhamir hiya kembali ke mana? Mu'annas pastinya. Ya, kembali ke mana? An-nasihah. Dan nasihat al-qiyamu adalah. Jadi al-qiyam ini sebagai khobar dari hiya. Ya, karena apa? Karena khobar itu juga bisa berupa ma'rifat. Jadi nasihat adalah al-qiyamut tam, menegakkan dengan sempurna. Dengan penegakan yang sempurna, ya, melaksanakan dengan sempurna bihadhil huquqil khamsah, dengan hak-hak yang jumlahnya 5 ini. Lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Jadi nasihat itu dengan, dan dia adalah menegakkan dengan sempurna hak-hak yang 5 ini. Ini sama ya, sebagai hukuk, sebagai badal dari hadihi. Nah, kita mulai dengan nasihat yang pertama. Fan nasihatu lillah. Apa makna nasihatu lillah? Al-i'tirafu. Maknanya adalah al-i'tiraf. An-nasihah mubtada, al-i'tiraf adalah sebagai khobarnya. Nasihat lillah artinya adalah al-i'tiraf, mengakui biwahdaniyatillahi, dengan keesaan Allah. Ya, mengetahui ataupun mengakui keesaan Allah, al-i'tiraf. Biwahdaniyah. Wa tafarrudihi, ataf ke mana? Ataf ke wahdaniyah. Biwahdaniyah wa bitafarrudihi, dengan keesaan Allah dan sendiriannya Allah, bisifatil kamali, dengan sifat-sifat kesempurnaan, ala wajhin la yusyarikuhu fiha musyarikun, ya, dengan sifat-sifat kesempurnaan di atas sisi yang tidak berserikat dengannya pada sifat-sifat tersebut seorang syarikat pun, ya, dengan sisi dari seluruh sisi, nggak ada yang serupa. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Walam yakul lahu kufuwan ahad, nggak ada yang menyamai, ya, sifat-sifat Allah. Ini apa? Makna nasihah, al-i'tiraf. Wal qiyam. Nah, ini perlu kita tahu ataf kemana ini? Apakah ataf ke wahdaniyah atau tafarrud? Ini penting sekali mengetahui kembalinya ataf agar tidak salah di dalam memahami suatu paragraf. Jawabnya adalah al-qiyam di sini ataf ke al-i'tiraf. Jadi nasihah lillah itu al-i'tiraf dan gitu ya, al-qiyamu bi ibadatihi au bi ubudiyatihi, menegakkan ubudiyah kepada Allah dhahiran wa batinan, secara dhahir dan batin. Jadi al-qiyam ataf ke al-i'tiraf. Jadi benar-benar menegakkan ubudiyah kepada Allah secara dhahir dan batin. Wal inabatu ilaihi, dan kembali kepada Allah kulla waqtin, setiap waktu, setiap saat, bil ubudiyah, dengan penghambaan diri kepada Allah. Wa talabu raghbatan wa rahbatan, dan memohon kepada Allah raghbatan, dengan penuh harap, penuh rasa cemas,
ma'at taubati wal istighfari daim. Disertai dengan taubat dan istighfar yang terus-menerus. Ini makna an-nasihatu lillah. Betapa dalamnya an-nasihatu lillah dari al-i'tiraf, al-qiyam, ya al-inabah, at-talab, ya, dan taubah wal istighfar. Masya Allah. Li'annal abda la budda lahu minak taksiri fi syai'in min wajibatillah. Kenapa harus taubat dan istighfar selalu? Karena seorang hamba la budda lahu pasti minat taksir, ada taksirnya. Ada kekurangan, ada kelalaian. Fi syai'in pada sesuatu min wajibatillah, ya, dari kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Allah, ya, yang telah Allah wajibkan kepada kita semua. Awit tajarru'i, ya, seorang hamba pasti taksir dan tajarru' atau ke sini au, ya, atau berani ala ba'dil muharramat, ya, melanggar sebagian larangan-larangan Allah. Wa bitaubatil mulazimati wal istighfari daim, dan dengan taubat yang melazimi dan istighfar yang terus-menerus, yang jabiru, ini yang mungkin yang lebih tepat ini jim, ya, yang jabiru naksuhu, maka akan tertambal kekurangannya. Jabir itu kan menambal, ya, akan tertambal apa kekurangan tersebut. Wa yatimu amaluhu wa qaluhu, dan akan sempurna amalan dan perkataannya. Ini pentingnya taubat dan istighfar. Sehingga hikmahnya kenapa kita selesai sholat 5 waktu langsung istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa ayuhal ikhwah? Karena kita menyadari bahwasannya sholat kita itu penuh kekurangan. Ya, penuh kekurangan, kurang khusyuk, kurang memahami bacaan sholat, kurang memahami dan menghayati gerakan sholat. Sehingga kita istighfar. Istighfar inilah penyempurna amalan dan perkataan. Ini ya pentingnya al-istighfar. Kemudian berikutnya adalah wa amman nasihatu li kitabillah. Ada penasihat li kitabillah, untuk kitab Allah. Apa maksudnya ikhwah? Wa bihifdihi wa tadabburihi. Nasihat kepada kitab adalah berusaha menghafalnya. Menghafal Al-Quran, menghafal kitabullah. Ya. Kemudian watadabburihi, mentadaburinya, menghayatinya. Wata'allumi al-fadhihi. Ini masih kita baca masdar, ya. Tadabbur, ta'allum. Dan mempelajari lafad-lafadnya. Wa ma'anihi, dan lafad-lafadnya, ya. Wal ijtihadi fil amali bihi, dan bersungguh-sungguh di dalam mengamalkannya. Menghafalkan apa yang kita hafal, apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari, fi nafsihi wa fi ghairihi. Kita amalkan pada dirinya maupun pada diri orang lain. Ini makna nasihat di kitabillah. Jadi Al-Quran itu dibaca, dihafalkan, ditadaburi, dipahami, dipelajari, kemudian diamalkan, dan kemudian didakwahkan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengamalkannya. Ini makna an-nasihatu li kitabillah. Wa amma nasihatu lir rasul, apa maknanya? Fahiyya, kembali ke nasihat. Al-imanu bihi, beriman kepada Rasul. Wa mahabbatuhu, mencintai Rasul. Wa taqdimuhu fiha, dan takdim itu mendahulukan, mengedepankan Rasul. Fiha, dhamirha kembali ke mana? Kembali ke mahabbah. Mendahulukan, mengedepankan Rasul, ya, dalam kecintaan.
ala nafsi di atas diri sendiri, wal mali wal waladi daripada diri sendiri, harta dan anak. Ini baru keimanan yang sempurna, ketika seseorang lebih mencintai Rasulullah daripada dirinya sendiri, hartanya dan seluruh keluarganya. Wa ittiba, ini ataf kemana ayuhal ikhwah? Ini masih ataf ke iman. Jadi nasihat Rasul itu dengan iman dan takdim dan apa? Mahabbah, takdim dan wattiba'uhu, dan mengikuti Rasul dengan ittiba. Fi usulid dini wa furu'ihi, dalam usul pokok-pokok agama maupun cabang-cabangnya. Wa taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin. Ini mendahulukan sabda Nabi di atas perkataan ya setiap orang. Jadi kalau sudah qala Rasul, kita jawab sami'na wa ata'na. Ibnu Abbas pernah marah. Ketika Ibnu Abbas pernah marah mengatakan, qultu qala Rasul, saya telah mengatakan qala Rasul, Nabi mengatakan bersabda demikian, kalian malah menjawab qala Abu Bakar wa qala Umar. Jawab berkata Abu Bakar dan berkata Umar, hampir-hampir akan turun batu, hujan batu dari langit. Harus mengedepankan sabda Nabi di atas seluruh ucapan manusia. Wal ijtihadu fi ihtida'i bihadihi, dan bersungguh-sungguh di dalam mengambil petunjuk dengan petunjuk Nabi. Ya. Wan nasru lidinihi, nasihat Rasul juga apa? Menolong agamanya dengan menegakkan sunnah Rasul. Ini makna apa? An-nasihatu lirrasul, iman, mahabbah, takdim, ittiba, ya takdim qawlihi, ijtihad, dan nasru lidinihi. Amma nasihatu li'a'immatil muslimin, adapun nasihat untuk para a'immah, pemimpin kaum muslimin. Siapa a'immatul muslimin? Wahum mulatuhum, mereka adalah para waliul amri. Ya, para wulatun. Ulah itu jamak dari wali. Ya. Para waliul amri, minal imamil a'zam ilal umara, dari imam terbesar. Ya. Kalau kita berarti dari apa? Dari presiden. Ilal umara, sampai apa? Amir, pemerintah-pemerintahan. Ya, dari gubernur, bupati, camat, sampai ke desa. Wal qudah, dan juga apa? Para qadhi. Ya. Ila jami'i man lahum wilayatun amah au khasah. Ya, sampai pada seluruh ya orang yang mereka memiliki apa? Yang mereka memiliki wilayah amah atau wilayah khasah. Wilayah amah ya seperti Indonesia, wilayah khasah Sukoharjo, Jawa Tengah, Jakarta ya. Itu ada wilayahnya tersendiri-sendiri, kekuasaannya tersendiri-sendiri, ada amah dan khasah. Ini jadi apa? Yang dimaksud a'immatul muslimin ya para pemimpin kaum muslimin secara umum, yang penting para umara, para waliul amri, ya. Fabi'tiqadi, ini jawab dari amma. Fabi'tiqadi, amma jawabnya fa, amma jawabnya fa, gitu ya. Ini amma jawabnya fa. Nasihat li a'immatil muslimin fa bi'tiqadi wulatihim aw wilayatihim, dengan meyakini kekuasaan mereka, wilayah mereka. Ya berarti kalau ada presiden yang menang dalam pemilu, meskipun ya pemilu itu cara demokrasi yang tidak sesuai ajaran Islam, tapi apa? Wajib kita akui sebagai pemimpin yang sah. Mengakui apa? Kekuasaan mereka. Wasam'i wa ta'ati lahum, mendengar dan taat kepada mereka. Wa hasin nasi ala dzalik, dan menganjurkan, memotivasi manusia untuk apa? Ya untuk meyakini kekuasaan mereka,
mendengar dan taat pada pemimpin. Wa badli ma yastati'uhu min irsyadihi, mencurahkan apa yang ia mampu untuk apa? Memberikan irsyad kepada mereka, memberikan petunjuk. Memberikan nasihat dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak dengan terang-terangan. Sebagian ulama seperti Syekh bin Baz mengirimi surat para waliul amri. Wa tanbihihim ila kulli ma yanfa'uhum wa yanfa'un nas, dan memberikan peringatan kepada mereka untuk apa? Memberikan peringatan mereka kepada setiap apa yang bermanfaat bagi mereka dan bermanfaat bagi manusia. Wa ilal qiyami biwajibihim. Ya. Dan apa? Dan sampai apa? Menegakkan dengan kewajiban mereka. Ya. Wal qiyam wa ilal qiyami biwajibihim. Memberikan apa? Peringatan tentang kewajiban ya para pemimpin, bersikap adil dengan rakyat dan sebagainya. Ini makna nasihat li aimatil muslimin. I'tiqad wilayah, sam'u ta'ah intinya ya, dan menganjurkan manusia untuk mentaati pemerintah dan tidak memberontak. Wa amma nasihatu li ammatil muslimin, adapun nasihat untuk umumnya kaum muslimin. Fabi an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsih. Ya, nasihat kepada kaum muslimin adalah dengan cara ya mencintai untuk mereka sesuatu yang ia mencintai untuk dirinya sendiri. Mencintai kebaikan untuk mereka sebagaimana dia sendiri mencintai kebaikan tersebut untuk dirinya sendiri. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana mencintai kebaikan untuk diri sendiri. Ya. Jadi mencintai kebaikan untuk mereka sebagaimana ia mencintai untuk diri sendiri. Wa yakraha, ini masih ataf kemanaan. Wa yakraha lahum ma yakrahu li nafsihi. Dan dengan apa? Membenci untuk mereka keburukan sebagaimana yang membenci untuk diri sendiri. Ini baru muslim yang sejati. Wa yas'a fi dzalika bihasabil imkan, dan bersemangat ya, berusaha bersungguh-sungguh untuk merealisasikan hal tersebut semaksimal mungkin. Bihasabil imkan. Ya, fa inna man ahabba syai'an sa'alahu. Ini ya kaidahnya. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Barang siapa mencintai sesuatu dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Wajtahada fi tahqiqihi wa takmilihi, dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan, merealisasikan dan menyempurnakannya. Nah, ini kalau penting kita udah cinta dulu, cinta ilmu, cinta bahasa Arab, insya Allah akan bisa. Kemudian sebagai penutup, fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fassara nasihata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan nasihat dengan perkara-perkara yang 5 ini. Allati tashmalul qiyama bihuquqillah, yang mengandung ya menegakkan hak-hak Allah. Wa huquqi kitabihi, dan hak-hak kitabnya, dan hak-hak rasulnya, dan hak-hak seluruh kaum muslimin, ala ikhtilafi ahwalihim wa tabaqatihim, ya sesuai dengan berbeda-beda keadaan mereka dan tingkatan-tingkatan mereka. Fasyamila dzalika ad-dina kullahu, maka hal tersebut mencakup agama seluruhnya. Ya, walam yabqa minhu syai'un, dan tidak tersisa darinya satu pun illa dakhala fi hadzal kalam, melainkan masuk dalam kalam ini al-jami' al-muhit, yang mengumpulkan,
yang meliputi. Ini namanya jami ya. Wallahu a'lam bisawab. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.